saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian sebuah kebenaran. Itu tidak bisa jalan sejajar hidupmu sebagai anak-anak Tuhan yang dipelihara dan jaga oleh Tuhan, tapi sebaliknya bila engkau ada pelanggaran yang belum engkau bereskan, engkau harus bereskan. Jangan menganggap penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan itu sebagai sesuatu yang saudara anggap sebagai tanda bahwa engkau tidak apa-apa berbuat dosa. Hati-hati. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang menyingkapkan bagi kami bahwa kami harus sungguh berhati-hati supaya kami jangan menganggap segala berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sebagai legalisir bahwa kami boleh berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Mari kita membaca dari Kejadian pasal 28 ayat 11 dan 12. Kejadian 28 ayat 11 dan 12. Dengan demikian bunyi firman Tuhan. Ia sampai ke satu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Amin. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyingkapkan kepada saudara-saudara sekalian. Cerita ini adalah cerita tentang Yakub yang melarikan diri ke Haran, ke tempat kerabat dari ibunya, atau lebih tepat abang dari ibunya yang bernama Laban, karena dia takut mau dibunuh oleh saudara kembarnya yang dia tipu dan curi berkatnya, yang bernama Esau. Sudah pemirsa, di jalan persis sampai di suatu tempat, dia kemudian bermalam di situ dan tidur di situ.
malam dia bermimpi tadi, katanya dia lihat tangga sampai ke langit dan malaikat Tuhan itu turun naik di situ. Kalau sudah baca terus ayat 13, Tuhan berfirman dan berjanji kepadanya. Loh, bagaimana ini? Yakub jelas-jelas baru menipu ayah kandungnya sendiri, mencuri berkat dari abangnya. Kok masih disertai oleh Tuhan? Ingat, ini doa dari kakeknya. Kakeknya siapa? Abraham. Doa dari Abraham, doa dari Ishak ayahnya, itu yang membuat Tuhan tetap menyertai dia sebagai benih orang beriman yang ujung jalannya nanti akan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sudah dengar baik apa yang saya katakan. Sampai di sana, di tempat Laban, dia ditipu gara-gara cinta, saudara sekalian. Maka dia harus bekerja jadi kuli, jadi budak mertuanya atau calon mertua dan mertuanya kemudian selama 14 tahun. Sesudah itu dia ditipu, katanya 10 kali upahnya diubah oleh mertuanya itu, sehingga dia tertipu menjadi budak, menjadi hamba selama 20 tahun. Hari ini tolong dengar baik apa yang saya katakan. Mungkin dia dengan ibunya tadi menangkap kambing. Dengar baik apa yang saya katakan. Menangkap kambing, menguliti kambing, karena kulitnya mau dipakai untuk tutup tangannya yang mulus, supaya dikira ayahnya itu, kulit kambing itu dikira kulitnya Esau. Oke. Terus mamanya masak gulai kambing yang disukai oleh ayahnya. Karena terburu-buru, mungkin semua itu berlangsung 2 jam. Lihat ke muka saya ke sini. 2 jam, hukumannya 20 tahun. Selain itu dia sepanjang 20 tahun itu dia didera oleh ketakutan, karena dia belum lepas dari akar pahit, luka batin dan dendam, takut kepada abangnya Esau, takut balas dendam. Betapa menderitanya, fisik menderita, menjadi budak dari mertuanya sendiri, mertua kandungnya sendiri. Dan kemudian didera jiwanya. Oleh karena dosanya tadi, dia takut mau dibunuh oleh saudara kandungnya Esau. Saudara pemirsa, tolong kita berpikirlah 100 kali sebelum kita memutuskan untuk berbuat dosa atau kesalahan atau menipu orang. Tolong perhatikan saya benar-benar hari ini. Jadi ingat sekali lagi bahwa penyertaan Tuhan kepada Yakub tidak meniadakan dia membereskan dosanya. Lihat hukuman dosa itu dahsyat, saudara sekalian. Ya. Untung kemudian Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dia masih Tuhan bawa balik ke tanah Kanaan, dan kemudian namanya diubah Tuhan menjadi Israel. Dialah menjadi nenek moyang umat Tuhan, umat Israel. Kapan itu terjadi? Setelah dia kembali dan kemudian dia membereskan semua hubungannya dengan keluarganya, terutama dengan Esau. Jadi saudara-saudara sekalian, saya minta dalam nama Yesus hari ini, berpikirlah 10 kali, pertimbangkanlah 100 kali kalau engkau tergoda untuk berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Engkau bisa, karena engkau sudah diberi kemenangan dalam hatimu oleh kuasa darah Yesus. Engkau dapat melawannya. Tetapi ingat, di sekitarmu juga ada iblis yang sedang bekerja dan terus menggoda engkau. Sudah bisa lihat misalnya dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 4. Tuhan mengingatkan kepada Kain.
Lihatlah, itu pencobaan sudah di depan pintu hatimu dan sangat menggoda engkau. Tapi kalau engkau menang, engkau dapat melepaskan diri dari pencobaan itu. Perhatikan itu baik-baik, saudara-saudara sekalian. Perhatikan, lihat bagaimana kehidupan Yakub selanjutnya. Sesudah dia kembali lagi dan berdamai dengan Esau, kemudian hidupnya terangkat semakin tinggi, dan akhirnya kemudian kita tahu ceritanya bagaimana ujung hidupnya, di mana Yusuf kemudian anak yang dia sayang itu anak dari istrinya itu yang Rahel, kemudian menjadi perdana menteri di Mesir. Hidupnya berakhir dengan sukacita. Bereskan hidupmu dengan Tuhan hari ini, jangan simpan dosa, dan Tuhan akan berikan kepadamu hidup yang penuh damai sejahtera, penuh dengan berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami hari ini dengan firman Tuhan ini. Lindungi kami Tuhan dengan darah-Mu, supaya kami tidak tergoda untuk jatuh ke dalam dosa atau menipu orang, sehingga hidup kami akan meningkat dari satu level ke level yang lain, ke level yang lebih tinggi, dan nanti akan menjadi berkat besar bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, lindungi jalan hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.